Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saidah Latifah Hanum dengan NIM 722244102. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Ekonomi semester 6 Stampo 2022 dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh Pak Amar selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional untuk menunjang keberlangsungan ujian akhir semester kami. Pada kesempatan kali ini kami diberikan beberapa soal yang akan saya jawab dari video ini. Di antaranya soal yang pertama itu kami ada diberikan data-data mengenai data pembangunan berkelanjutan. Adapun data-datanya akan saya tampilkan pada slide ataupun video berikut ini. Berdasarkan data pendapatan provinsi ini dapat dilihat bahwasanya wilayah Jakarta memiliki pendapatan per kapita senilai 6,5 juta. Sedangkan untuk IPM-nya ataupun indeks pembangunan manusianya pada tahun 2023 itu sebesar 82,5. Selanjutnya, terkait dengan indeks pembangunan gender ataupun IPG pada tahun 2023, Jakarta itu memiliki nilai 91,3. Selanjutnya, untuk wilayah Papua sendiri memiliki pendapatan per kapita sebesar 2 juta. Sedangkan untuk indeks pembangunan manusia ataupun IPM-nya pada tahun 2023 itu memiliki nilai sebesar 62,4. Selanjutnya, terkait dengan indeks pembangunan gender ataupun IPG itu memiliki nilai sebesar 84,2. Selanjutnya, untuk wilayah yang berada di Jawa Barat itu memiliki pendapatan per kapita ataupun rata-rata pendapatan per kapita sebesar 3,4 juta. Dan untuk indeks pembangunan manusia ataupun IPM-nya pada tahun 2023 itu sebesar 73,9. Dan untuk nilai indeks pembangunan gender ataupun IPG pada tahun 2023 itu sebesar 89,0. Dan yang terakhir, ada wilayah NTT ataupun Nusa Tenggara Timur itu memiliki rata-rata pendapatan per kapita senilai 2,3 juta. Ya, 2,3 juta. Sedangkan untuk IPM-nya ataupun indeks pembangunan manusianya itu memiliki nilai 70,2. Dan yang terakhir, untuk nilai IPG-nya ataupun indeks pembangunan gendernya, wilayah NTT memiliki nilai sebesar 86,5. Di data yang tadi dapat dilihat juga bahwasanya memang terdapat kesenjangan pendapatan antara setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Contohnya seperti wilayah NTT yang memiliki tingkat pendapatan terendah dan tentu saja berbeda dengan wilayah Jakarta yang memiliki tingkat pendapatan tertinggi. Untuk wilayah-wilayah seperti NTT yang memiliki tingkat pendapatan terendah akan merasakan dampak-dampaknya sendiri terhadap wilayah tersebut. Contohnya dalam konteks kesehatan. Dalam konteks kesehatan, untuk wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pendapatan terendah akan mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas untuk menunjang kesehatan mereka. Selain itu, mereka juga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga medis yang profesional. Sedangkan dalam konteks pendidikan, untuk wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pendapatan terendah akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan infrastruktur yang baik untuk menunjang keberlangsungan pendidikan anak-anak di sana, dan juga akan kesulitan mendapatkan tenaga pengajar yang profesional. Dari data tadi juga dapat disimpulkan bahwasannya tingkat pendapatan masyarakat yang ada di wilayah tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup, yang dimana akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender yang ada di wilayah tersebut. Berbicara mengenai IPG, rendahnya IPG itu menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan peran dan juga akses antara pria dan wanita. Rendahnya IPG mengindikasikan bahwasanya perempuan itu memiliki akses terhadap pendidikan
rendahnya IPG juga mengindikasikan bahwasanya masih rentan terjadi yang namanya diskriminasi antara pria dan juga wanita. Hal ini tentunya akan memiliki implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan, karena pemberdayaan perempuan itu merupakan kunci utama untuk mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan perempuan juga merupakan kunci utama untuk memajukan pertumbuhan sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Terkait dengan rendahnya IPG, mungkin terdapat beberapa usulan untuk mengatasi rendahnya IPG tersebut. Di antaranya, yang pertama, mungkin pemerintah dapat lebih dulu berfokus terhadap pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur untuk bidang kesehatan maupun bidang pendidikan pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pendapatan rata-rata terendah. Selain itu, mungkin pemerintah juga nantinya dapat memberikan insentif tambahan untuk wilayah-wilayah yang berhasil meningkatkan tingkat IPM dan juga IPG mereka. Lalu pemerintah mungkin dapat memberikan beasiswa untuk yang berfokus kepada perempuan terlebih dahulu untuk wilayah-wilayah yang berada pada tingkat pendapatan rata-rata terendah. Dan yang terakhir, mungkin pemerintah juga dapat membuat pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang mungkin perempuan dapat lebih diutamakan terlebih dahulu agar kesetaraan gender tersebut ataupun agar indeks pembangunan gender yang ada di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pendapatan terendah tersebut dapat meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh Pak Amar pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya